Halo semuanya, ketemu lagi bareng aku Coach Monica Teresia. Buat kalian mungkin yang udah ikut bimbel CPNS sudah gak asing lagi ya dengan aku. Karena aku pengajar di TWK teman-teman untuk di bimbel Ayo CPNS. Tapi mungkin buat kalian yang belum pernah bergabung di bimbel Ayo CPNS, mungkin belum kenal aku ya. Tapi teman-teman, aku pengen ngajak kalian untuk segera bergabung ke bimbel Ayo CPNS karena setiap pertemuannya itu akan menggunakan Zoom meeting dan kalian bisa bertanya kepada coach ya. Nanti coachnya akan membantu kalian gak cuma membahas materi aja teman-teman, tetapi juga berbagai latihan soal akan dibahas setiap pertemuannya. Oke, kali ini ya kita akan membahas beberapa soal terkait nasionalisme, di mana nasionalisme ini masuk sebagai salah satu materi di TWK CPNS teman-teman. Oke, mungkin zaman kita sekolah kita tahu ya nasionalisme itu cinta tanah air ya, tapi ternyata nggak sampai di situ doang teman-teman ya, pengertiannya itu masih luas. Nah, karena mungkin kalian udah banyak lupa juga pelajaran ketika sekolah, yuk makanya segera bergabung ke bimbel Ayo CPNS ya. Sekarang langsung nih kita masuk ke soal yang pertama. Sebagai negara yang memiliki banyak kebudayaan, Indonesia sangat rentan dengan adanya isu-isu yang dapat menyebabkan diskriminasi, ras atau etnis, serta intoleransi agama. Hal ini dapat menyebabkan adanya rasa perbedaan yang dapat menimbulkan permusuhan di masyarakat. Apa peran nasionalisme yang paling tepat untuk menghadapinya? Oke, yang A. Bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik. Ini kurang berkaitan teman-teman ya aku dengan soalnya ya. Yang B, aktif melakukan kegiatan sosial agar memiliki jiwa sosial. Nah, ini bisa jadi benar. Yang C, mengenal berbagai ragam budaya dalam masyarakat. Gimana kalau ini? Ini kayaknya kalau sekedar mengenal doang kurang tepat teman-teman ya. Oke, yang D, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga bisa jadi benar. Yang E, menghadiri berbagai forum lintas agama dan etnis atau ras dalam masyarakat. Yuk, kira-kira yang mana teman-teman? Nasionalisme nih yang ditanya. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D teman-teman ya. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya yang B dan juga yang E ini bisa jadi benar ya. Tapi teman-teman, ternyata pilihan jawaban B dan E ini ya, ini berpangkal ya ataupun utamanya itu sebenarnya di jawaban yang D ya. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah soal yang cukup menjebak teman-teman. Kita harus mencari jawaban yang terbaik dari yang baik. Ya, hati-hati buat kalian teman-teman ya. Ini soal TWK rasa TKP atau soal penalaran. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal yang kedua. Peran nasionalisme yang diwujudkan melalui sikap toleransi dalam keberagaman suku di Indonesia dapat dilihat dari. Oke, yang A coba ya. Teman-teman Malik menertawai Zain karena ia senang dengan makanan khas daerahnya. Kalau ditertawai ya ini justru nggak menghargai ataupun nggak toleransi dalam keberagaman suku teman-teman ya. Oke, yang B, Abdul merasa tidak kesulitan untuk bergaul dengan teman-teman barunya yang tidak menganggap Abdul berbeda dengan logat bicaranya khas daerah asalnya. Oke ya, menurutku ini bisa jadi benar ya. Karena yang tanya adalah toleransi keberagaman suku ya, dan logat bicara itu erat kaitannya dengan suku kita ya. Oke, yang C, Sulis tidak sungkan untuk bergabung dengan teman-teman di lingkungan tempat tinggalnya meski berbeda keyakinan dengan teman-temannya. Nah, di sini keberagaman suku ya, bukan agama ataupun keyakinan. Jadi kurang tepat ya. Yang D, banyak teman-teman Arul yang mengejeknya karena postur tubuh, warna kulit, dan rambutnya berbeda. Nah, ini juga bukan terkait suku teman-teman ya. Oke, ini mau ngebully nih ya. Oke, yang E, Lisa selalu mengusahakan yang terbaik untuk mencapai posisi pekerjaan yang ia impikan, meski kebanyakan pegawai di kantornya memiliki kepercayaan yang berbeda dengannya. Nah, ini juga lagi-lagi terkait kepercayaan ya. Yang ditanyakan tuh terkait keberagaman suku, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Oke, jawaban yang tepat adalah yang B ya. Sekalipun
kita misalkan di bangku perkuliahan ya, biasanya dari Sabang sampai Merauke itu bergabung ya teman-teman di bangku perkuliahan. Ada yang logatnya Sumatera ya kan, terus mungkin ada yang logatnya Jawa ya, tapi gimana caranya kita sama-sama mau menghargai ataupun bertoleransi dengan teman kita tersebut. Oke, paham ya? Kita lanjut nih ke soal yang berikutnya. Oke, sebelum masuk ke soal berikutnya, aku mau kasih tahu nih teman-teman kalau di Ayo CPNS itu banyak sekali fitur yang dapat menunjang proses belajarnya teman-teman nih, mulai dari fitur manajemen waktu, kemudian ada kalkulator TIU, ada grafik pembahasan yang detail dan informatif, serta ada sistem rankingan, kemudian ada fitur rapor juga loh ya. Semua fitur di sini tuh disediakan untuk membantu teman-teman dalam mengukur kemampuan belajar teman-teman. Jadi jangan ragu lagi untuk belajar bersama kita. Aku tunggu ya di Ayo CPNS. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 memuat pasal tentang ketentuan yang memberikan kebebasan bagi seseorang untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Contoh cerminan perilaku yang tepat adalah perilaku terkait kita memberikan kebebasan untuk teman kita beribadah dan memiliki kepercayaan dan agamanya masing-masing. Ya, yang A, menjunjung tinggi ajaran agama masing-masing karena ajaran agama tersebut adalah yang paling benar. Wah, ini kurang tepat ya. Yang B, memprotes pendirian suatu tempat ibadah. Wah, ini kurang tepat juga teman-teman ya. Yang C, mempelajari ajaran agama masing-masing dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahan dalam menjalankannya. Nah, ini benar, tapi yang ditanyakan di sini adalah ya, kita memberikan kebebasan bagi seseorang, artinya bagi orang lain untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Jadi kurang berhubungan dengan soal, ya. Kurang tepat. Yang D, berpedoman pada ajaran agama masing-masing sebagai sikap agar menjauh dari dosa. Ya, ini juga benar tapi kurang berhubungan dengan soal. Yang E, menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk beribadah menurut agamanya. Kayak gimana jawabannya? Tepat yang E ya, karena konteks di soal adalah kebebasan bagi seseorang untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jelas ya teman-teman? Oke, kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Belakangan ini, marak terjadi tawuran antar pemuda di Indonesia. Banyak kerugian yang didapat dari tawuran ini, baik perusakan fasilitas umum maupun luka fisik yang disebabkan oleh senjata tajam. Sikap penting yang perlu dikuatkan oleh para pemuda di Indonesia agar tawuran tidak terjadi adalah yang A, berani dalam membela kebenaran. Ya, benar juga sih, tapi kadang kalau berani dalam membela kebenaran tuh kadang bisa jadi dia berkonotasi negatif, teman-teman. Bisa justru terjadi tawuran ya. Coba kita lihat yang B, menekan pentingnya sikap tenggang rasa. Oke, ini juga benar ya. Yang C, menekan sikap egois pribadi masing-masing. Ini juga sangat dimungkinkan untuk benar. Yang D, mengajak pemuda untuk jujur pada diri sendiri. Oke, ini kayaknya kurang berhubungan dengan tawuran, teman-teman ya. Yang E, melatih kemampuan bela diri pemuda. Waduh, tawuran dijadikan ajang untuk latihan bela diri. Itu juga kurang tepat ya. Jadi ada pilihan A, B, dan juga C. Ini yang bisa dianggap benar ya. Tapi ternyata menurut aku ya, jawaban yang tepat itu ada di pilihan jawaban B, teman-teman. Menekan pentingnya sikap tenggang rasa ya. Biasanya tawuran itu terjadi karena apa sih? Karena adanya perbedaan pendapat ya, ataupun mungkin kita merasa kelompok kita nih yang paling oke ya, disenggol sedikit dah terjadi deh itu tawuran. Biasanya gitu teman-teman. Nah, pentingnya sikap tenggang rasa artinya kita mau menghargai perbedaan ya, dan kita lebih mentoleransi teman-teman agar fokusnya ini adalah tidak terjadi tawuran, biar kondisinya tetap aman, tetap damai ya. Jadi sehingga penting nih kita untuk memiliki sikap tenggang rasa ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Indonesia memiliki ideologi Pancasila dengan menjunjung prinsip nasionalisme. Prinsip nasionalisme yang dimiliki Indonesia adalah yang A, mencintai bangsa Indonesia tetapi bukan berarti membesar-besarkan bangsanya sendiri. Nah, menurut aku ini
tepat teman-teman ya. Kita lihat dulu yang B. Membesar-besarkan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Wah, ini nanti bisa terjadi apa? Calvinisme ya. Calvinisme. Jadi ketika kita terlalu mengagungkan bangsa kita sendiri dan memandang rendah, itu yang ada adalah Calvinisme. Ya, yang C, manusia mempunyai sikap bersatu, senasib dan sepenanggungan. Ya, bisa jadi ya. Yang D, mengakui bahasa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Oke, betul ya, tapi bisa jadi kita lihat dulu yang E, memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Ini kurang berhubungan dengan soal teman-teman. Jadi ada pilihan A, C, dan juga D ya. Tapi pilihan yang terbaik dari yang baik itu adalah yang mana? Yang A, teman-teman. Ya, kita boleh mencintai bangsa kita dan justru sebenarnya kewajiban ya. Tetapi bukan berarti kita membesarkan bangsa kita sendiri. Artinya kita tetap harus menghormati ataupun menghargai bangsa lain ya. Dan apalagi kalau kita memandang rendah bangsa lain, itu yang ada bukan prinsip nasionalisme, tetapi lawan dari nasionalisme. Melainkan salah satunya apa? Calvinisme. Oke, teman-teman, kita sudah membahas beberapa soal terkait nasionalisme. Silakan teman-teman pelajari lagi untuk materi dan juga berbagai latihan soalnya untuk persiapan diri teman-teman nih menghadapi CPNS 2023. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan salam sukses.